Halo, selamat sore Sobat Waras TikTok. Kembali bertemu di TikTok Live bersama saya Dr. Renaldo, spesialis penyakit dalam. Ini saya mulai lebih cepat ya, karena ternyata saya ada keperluan mendadak. Nanti ini mau nggak mau mesti selesai jam setengah 6 sore ya, jadi nggak bisa 1 jam kayak rencana semula. Jadi ya udah, ini begitu bisa mulai live saya mulai aja. Eh, Dipersilakan ya buat teman-teman yang mau bertanya tentang sakit lambung atau keluhan seputar perut lah intinya ya, terutama fokus ke lambung sama asam lambung naik ya alias GERD yang memang banyak ya pasien-pasiennya. Dan ini kan oh iya ya, selamat berpuasa ya, ini udah hari kedua puasa bagi teman-teman umat muslim di seluruh Indonesia. Nah, semoga lancar-lancar aja ya, semoga sakit mahnya justru malah nggak kambuh saat puasa ya. Nah ini silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang sakit mah atau tentang obat-obat penyakit lambung, atau misalnya ada keluhan apa gitu ya, mungkin udah berobat masih belum dapat penjelasan yang cukup jelas, mungkin ya mudah-mudahan saya bisa bantu menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Nah ini sambil saya menunggu pertanyaan, mungkin saya mau bahas sedikit. Ada sebuah penelitian ya, penelitian ini yang melakukan tuh senior saya sendiri gitu ya, ketika saya pendidikan dokter spesialis. Ini ada senior saya meneliti tentang efek puasa Ramadan pada pasien-pasien yang punya asam lambung naik alias pasien GERD gitu ya. Kan klasiknya itu kalau pasien punya sakit lambung pasti dikasih taunya jangan telat makan gitu ya, terus makan porsinya kecil-kecil ya, itu kan klasiknya begitu ya edukasinya, jadi small frequent feeding gitu istilahnya. Nah ini kan kalau misalnya puasa Ramadan kan nggak makannya panjang tuh, nah gimana tuh dok, apa bakal mempengaruhi keluhan sakit lambungnya nggak? Apa jangan-jangan malah tambah makin sering kambuh gitu sakit lambungnya? Ya kan hipotesisnya seperti itu ya, ada ketakutan. Tapi ternyata dari penelitian beliau ya, senior saya ini Dokter Radiatam, malah menemukan pasien-pasien yang gangguan sakit lambung ya, ya apalagi yang GERD gitu ya, yang asam lambung naik, itu malah kualitas hidupnya atau kualitas derajat sakit GERD-nya itu justru membaik ya dengan adanya puasa Ramadan. Dan setelah dianalisa gitu ya, kok malah bisa membaik ya, padahal kan makannya jadi cuma 2 kali gitu ya. Nah ternyata semua itu terkait dengan kedisiplinan diri. Nah jadi justru dengan puasa Ramadan makannya itu ada pola keteraturan tersendiri ya, kan selalu sahur terus nanti buka puasa gitu ya. Terus biasanya juga pasien-pasiennya itu secara apa ya, mental ya, secara psikis mental itu merasa lebih lebih apa ya, mungkin stresnya berkurang ya, karena merasa ini bulan suci, bulan penuh hikmah gitu ya, yang tadinya gampang emosian jadi lebih sabar segala macam gitu, jadi otomatis asam lambungnya juga berkurang. Belum lagi yang tadinya kebiasaan merokok, nah merokok itu kan sangat terkait dengan produksi asam lambung ya, asap rokoknya itu ya. Jadi masuk bulan Ramadan mereka jadi tidak merokok gitu, jadinya asam lambungnya juga keluhannya membaik. Apalagi kalau misalnya eh, pola puasanya ini yang bener gitu, tidak tidak sembarangan, dalam arti kata pas buka puasanya jangan balas dendam, makan yang semua minyak-minyak gorengan. Nah kalau misalnya itu dilakukan semua, justru dari penelitian itu pasien-pasien GERD asam lambung naik di bulan suci ini ya malah makin bagus keluhannya ya. Jadi sebenarnya sangat baik sekali ya kita menyambut bulan Ramadan ini. Kita sudah masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan pasien-pasien GERD itu nggak pada kambuh ya, justru mudah-mudahan malah membaik ya. Mudah-mudahan pasien saya juga gitu yang rutin kontrol ya. Oke, ini saya lihat sih belum ada yang bertanya khusus tentang sakit lambung ya. Ini ada pertanyaan dari Pak. Oh ini ada yang mulai nanya nih soal sakit lambung ya. Jadi perbedaan GERD dengan jantung. Jadi ya dari organnya saja udah beda banget ya. GERD itu kan masalahnya di sebenarnya masalah utama itu di katup ya. Jadi antara kerongkongan ya. Jadi dari mulut itu kan ada kerongkongan, esofagus bahasa medisnya ya. Jadi kerongkongan dari mulut, dari belakang mulut gitu ya sampai ke lambung, itu di antaranya itu ada klep namanya gastroesophageal junction gitu ya. Itu ada kelemahan di situ. Jadi mestinya kalau misalnya makanan udah masuk, itu mestinya nggak boleh naik lagi ke atas. Andai kata ada, itu mestinya sedikit sekali alias mikroaspirasi gitu. Nah ya kalau misalnya sering-sering sakit mas, sering-sering radang itu, otot-otot di sekitar katupnya itu melemah gitu. Jadinya ya dia bisa reflux. Nah, apalagi kalau misalnya habis makan langsung tiduran. Makanya penderita GERD itu seringkali terganggu di malam hari ya, karena salah satu penyebabnya adalah makan malamnya terlalu dekat jaraknya sama waktu tidur gitu loh ya. Nah bedanya di mana ya, organ jantung sama lambung tuh deketan ya, bahkan ada bagian
lambung yang istilah medisnya tuh di anatomi itu bagian kardia lambung karena dekat dengan jantung. Jantung tuh di sini kiri ya, lambung tuh di bawahnya gitu ya sampai ke ulu hati. Nah, kalau misalnya orang sakit lambung gitu ya, itu kan gak nyaman ya, nyeri ulu hati, bahkan kalau GERD itu rasanya bisa sampai sesak napas ya, rasa dadanya tidak nyaman, dan seringkali menimbulkan serangan panik juga, serangan cemas, dan itu bisa disalahartikan oleh pasien ya, yang mengalami keluhan sebagai waduh ini jangan-jangan jantung saya kenapa-napa nih gitu ya, apalagi kalau yang bawaannya panikan. Nah, cara bedainnya gimana? Nomor satu, kalau misalnya jantung itu sakitnya bukan perih ya, bukan perih. Kalau misalnya GERD asam lambung naik itu ada perih di ulu hati. Kalau jantung tuh rasanya dia apa ya, rasa berat biasanya ya, jadi seperti rasa ditimpa benda berat. Lokasinya tuh susah dideskripsikan tapi biasanya di belakang ya, belakang dada tengah situ. Nah, terus menjalar tuh, jadi menjalar ke lengan kiri atau misalnya ke leher atau malah tembus ke belakang. Nah, kalau GERD dia klasiknya itu rasanya tuh seperti terbakar, makanya nama lainnya kan heartburn ya, rasa terbakar di belakang dada. Lokasinya memang mirip dengan lokasi serangan jantung gitu ya, rasa nggak nyamannya, tapi karakteristik nyerinya beda. Nah, kemudian kalau misalnya pertolongan pertamanya gimana? Nah, respon tubuh terhadap pertolongan pertama yang dilakukan itu juga bisa jadi clue, jadi petunjuk untuk apa namanya, membedakan ya ini GERD apa jantung. Ya paling gampang kan ya beli aja deh obat-obat golongan antasida tuh ya, yang dikunyah-kunyah sebelum makan, misalnya ya apalah, sebut merek deh, misalnya deh Proma, Milanta gitu ya, dan sejenisnya ya, Polisilen gitu ya. Kan banyak tuh dijual bebas tuh kalau golongan antasida. Silakan pakai itu dulu. Kalau misalnya dikunyah-kunyah atau pakai sirupnya terus keluhan heartburn-nya membaik, ada perbaikan, nah itu kemungkinan bukan jantung ya, karena kalau misalnya sakit jantung mau minumin obat mah kayak gimana pun tentu nggak akan perbaikan. Nah, mesti hati-hati kalau gini, memang sebelumnya ada riwayat sakit jantung terus rasa tidak nyaman di ulu hati. Nah, itu bisa aja tuh ada pasien yang kita katakan infark inferior ya. Jadi infark inferior itu apa? Serangan jantungnya kejadian di pembuluh darah di bagian bawah jantung. Jadi inferior itu di bagian bawah yang memang lokasinya dekat lambung. Nah, itu seringkali sensasinya mirip sakit lambung. Nah, tapi dia minum obat lambung nggak perbaikan. Yang ada dia malah kondisinya makin ngedrop gitu ya. Terus malah jadi sesek dan segala macam. Pas direkam jantung ternyata dia serangan jantung yang kena pembuluh darah yang bawahnya. Ya intinya sih kalau misalnya keluhannya progresif ya, terus dengan obat lambung tidak ada perbaikan, segera ke UGD ya untuk dipastikan ini memang ada masalah jantung apa enggak gitu ya. Lanjut lagi dulu ya. Wah, ini tiba-tiba langsung banyak pertanyaan. Oke lah, langsung kita jawab satu-satu. Saya fokus ke pertanyaan lambung dulu ya. Dok, saya ada GERD plus anxiety menyeluruh. Tadi saya jalan tiba-tiba lemas banget. Apakah aman dok? Saya lagi puasa. Nah, jadi ya itu tadi makanya saya sempat singgung ya. Penyakit asam lambung ini kalau kelamaan diderita itu jadi buah si malakama ya. Jadi kayak lingkaran setan. Kan nggak enak tuh ya. Terus kalau misalnya orang sakit lambung tuh biasanya paketnya ya lemes ya, kayak nggak semangat, plus kadang suka pusing. Belum kalau misalnya dia mual, terus isi makanan nggak nafsu atau diisi makanan malah tambah nggak enak. Itu kan sangat mengganggu kualitas hidup ya. Pasti bikin stres sih, pasti bikin stres kalau misalnya kayak gitu. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya berkelanjutan terus ya, berobat nggak sampai tuntas ya, apalagi sampai ada pasien saya itu yang lebih dari 2 bulan sakit lambung nggak kelar-kelar, akhirnya jadi stres kronik bisa mencetuskan tadi cemas ya, bahkan ada pasien yang jatuh ke depresi. Yang jadi masalah gangguan cemas yang muncul atau depresi karena sakit kelamaan gitu ya, sakit kronik itu malah bikin sakit lambungnya tambah parah juga. Nah, jadi muter-muter aja di situ ya. Stresnya bikin asam lambung naik, asam lambungnya bikin keluhan gak enak, makin bikin stres, muter-muter aja. Jadi memang itu kalau misalnya ada dua kondisi tersebut ya, seringkali kita harus kolaborasi ya. Kalau saya biasanya ya saya yakinkan dulu ini memang dari pemeriksaan nggak ada sesuatu yang serius kok ya. Jadi pasien-pasien dengan kecemasan ya akibat sakit lambung atau depresi itu nomor satu harus diperiksa jelas dulu ya, bahwa ini memang tidak ada masalah yang serius ya, tidak ada tanda bahaya, hanya memang ini asam lambung meningkat yang sampai menimbulkan kecemasan. Jadi yakinkan dulu, kalau misalnya perasaannya sudah tenang, oh ya ini memang murni asam lambung deh, dan asam lambung saya ini dipengaruhi oleh kecemasan. Itu harus sadar dulu secara kognitifnya ya. Jadi nomor satu tuh pendekatannya harus paham ya, harus paham, karena kalau misalnya paham biasanya bisa lebih menerima
dan jadinya mau melawan bahwa saya nggak boleh nih nurutin cemasnya saya yang tadinya mulai depresi saya harus mulai semangat karena saya tahu kalau saya nurutin stresnya saya asam lambung saya akan makin naik. Nah jadi itu secara kognitif, secara pola pikir itu harus dirubah dulu satu ya. Kemudian kalau gejalanya berat banget, selain terapi untuk menurunkan produksi asam lambung, terapi untuk cemas dan depresinya juga harus diberikan ya. Bahkan seringkali kita kolaborasi sama psikiater misalnya ya, itu nggak masalah ya. Dan nanti kalau misalnya keluhannya membaik, dua-duanya bisa berhenti obat kok. Jadi bukan berarti terus-terusan ya. Kalau boleh puasa apa enggak, coba aja ya. Kalau tadi kalau misalnya nggak sempat ngikut saya di awal-awal, saya sempat bilang ada penelitian dari senior saya yang meneliti hubungan antara sakit lambung tambah parah apa enggak selama bulan puasa Ramadan, ternyata justru malah membaik. Yaitu karena ketika bulan puasa Ramadan kan bulan suci, bulan penuh hikmat, emosi juga biasanya lebih ringan ya, lebih bisa rileks gitu ya karena merasa ini bulan banyak pahala. Nah, jadi stresnya berkurang tuh. Nah, seringkali justru malah keluhan sakit mahnya membaik ya. Jadi kalau misalnya fisik Anda rasa oke-oke aja, perutnya lagi terkontrol, puasa-puasa aja. Nggak ada masalah ya. Cuman kalau misalnya raga nggak nyaman ya boleh pakai obat-obat yang biasa selama dikonsumsi, biasanya golongan PPI itu sama ya pantau aja ya. Kalau misalnya atur makannya udah bagus ya, tapi masih ada kambuh-kambuh juga ya mungkin bisa konsultasi ke dokter. Tapi selama badan oke-oke aja, perutnya lagi santuy-santuy aja, lanjut aja puasa ya. Mudah-mudahan justru malah membaik ya, karena mumpung bulan Ramadan emosinya, stresnya biasanya berkurang. Lanjut dulu. Kalau asam lambung boleh nggak dokter minum es kelapa muda? Es kelapa muda ya. Sebenarnya kalau suhu ya, kalau terkait suhu panas atau dingin asal tidak ekstrim ya, itu nggak ada masalah sih untuk sakit lambung ya. Kelapa sebenarnya bukan masuk ke yang asam ya, gitu ya. Tapi saya punya pengalaman begini ya. Sebenarnya secara anjuran sih nggak pasti dilarang, tapi coba aja ya, coba aja. Kalau misalnya khawatir ini bakal mencetuskan nyeri apa enggak, coba aja. Dan yang namanya nyoba itu kan dikit. Seringkali pasien nyoba satu porsi, itu bukan nyoba, itu makan atau minum gitu ya. Jadi coba aja sedikit. Kalau misalnya tidak ada reaksi dari perutnya, berarti aman-aman aja. Karena pada akhirnya penderita asam lambung itu ya mungkin pas awal-awal dia pantang dulu deh, pedes ya, berlemak segala macam. Tapi apakah seumur hidup dia setelah itu pasti tidak boleh untuk konsumsi yang tadinya dia suka? Belum tentu. Jadi nanti setelah keluhannya membaik ya, udah stabil, terkontrol dan udah bisa lepas obat, coba ngetes deh tuh satu-satu ya, nanti akhirnya tahu tuh, oh saya masih bisa nih makan pedas tapi cuman bisa pedesnya yang segini gitu loh. Jadi sangat individualisasi ya, coba aja ya. Jadi kalau saya minum es kelapa muda aman-aman aja, lanjutkan ya, nikmatin aja. Dok, kenapa asam lambung lagi naik berasa kelengan? Ya ini yang tadi saya bilang, paketnya emang begitu. Ya, jadi rasa tidak nyaman itu mencetuskan pusing, bahkan ada yang sampai pusing muter tuh ya. Beberapa pasien saya vertigo itu bisa berhubungan semua. Mekanisme sampai bisa kayak begitunya saya kurang tahu pasti gitu ya. Tapi ketika saya atasi keluhan asam lambungnya, pusingnya juga hilang gitu ya. Jadi memang bisa ya, memang bisa. Ya kuncinya penanganannya atasi ininya, keluhan perutnya. Pak, aku kan juga punya sakit lambung, tapi kok selama puasa ini kadang-kadang perih. Nah, ya jadi yang saya bilang keluhan asam lambung ketika bulan puasa itu membaik itu dengan berbagai ini juga ya, aturan juga ya. Jadi tetap makannya tuh harus teratur ya, tetap jangan banyak konsumsi yang berlemak-lemak, dan hati-hati godaan waktu buka puasa itu kan goreng-gorengan tuh kan nikmat sekali ya. Jadi hati-hati jangan terlalu banyak gitu ya. Pada saat sahur utama jangan banyak makan lemak, karena kan nanti nggak makan tuh siangnya. Kalau misalnya banyak lemak nanti GERD-nya kumat tuh siang-siang gitu ya. Nah terus yang tadinya ngerokok udahlah nggak usah ngerokok ya, manfaatkan bulan puasa ini untuk berhenti merokok ya, kan lebih mudah tuh biasanya ya, karena ada motivasi dari bulan Ramadannya gitu ya. Jadi coba lihat lagi. Tapi kalau misalnya sudah aturan-aturan makan tersebut dijalankan dengan betul tapi masih sakit ya, ke dokter, jangan ditahan-tahan dong, nanti makin tersiksa ya. Ini nanya sakit pinggang, bentar dulu ya. Apa benar untuk kunyit bisa menyembuhkan asam lambung? Jadi kalau penelitian pastinya jujur aja saya belum baca ya, tapi ada beberapa testimoni ya, kesaksian, termasuk ayah saya sendiri pernah nyoba ya. Anak saya pernah nyoba kunyit pakai biang kunyit kalau nggak salah ya, itu bisa membantu meringankan, tapi tidak semua pasien cocok. Nah justru itu makanya kan perlu penelitian kedokteran tuh kayak gitu. Kadang-kadang testimoni itu ya di satu orang nih cocok, di orang lain nggak cocok gitu ya. Makanya kita nggak pernah pakai testimoni itu sebagai landasan, oh ya udah asam lambung pasti obatnya kunyit. Kenapa ya? Kadang-kadang
evidence-nya belum belum tentu bagus. Tapi ada beberapa pasien merasa lebih nyaman dengan kunyit, termasuk kayak saya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan obat-obat dokter yang dikonsumsi kok belum terlalu ada perubahan berarti gitu ya. Terus setelah konsumsi kunyit dirasa lebih membaik, nggak ada masalah ya. Yang pasti sih kunyit untuk sakit asam lambung kalau berbahaya sih enggak gitu ya, dan apakah bisa menolong apa enggak itu individual sekali sih ya. Ada yang membaik ya, ada juga yang biasa-biasa aja atau tetap sakit gitu ya. Lanjut dulu, mana nih? Dok, lambung ada hubungannya sama vertigo? Oh ya, sakit lambung beberapa pasien tercetus vertigonya ya, karena pusingnya ya. Bayushi EP. Ini Bayushi nih, adik kelas saya. Collab, boleh boleh Bayushi. Nanti ya. Ini spesialis jantung Bayushi ya. Dok, saya kemarin hasil leukosit urin positif 2 dan dikasih antibiotik. Oh, ini nanti ya, nanti saya simpan dulu ya. Saya cari pertanyaan GERD dulu ya. Nanya tentang antibiotik nanti dulu. Jadi mesti gimana dok ngatasi GERD? Ya multimodalitas ya. Jadi GERD itu utamanya saat ini panduannya pemberian proton pump inhibitor, yaitu obatnya golongan prazol ya. Jadi kalau misalnya ada indikasi ranitidin itu sebenarnya bukan obat utama untuk GERD. Kalau hanya dispepsia saja, dispepsia itu ya sakit mah biasa gitu ya, dia tahapan sebelum jadi GERD, itu boleh pakai golongan H2 reseptor antagonis seperti ranitidin, famotidin gitu ya, itu boleh. Tapi kalau misalnya sudah GERD, diagnosanya itu harus PPI, yang belakangnya prazol, ada omeprazol, lansoprazol gitu ya. Minumnya berapa lama? Biasanya untuk awal dikasih 2 minggu. Ya, tapi ada yang berkepanjangan ya sampai butuh waktu sekitar 2 bulan, bahkan ada yang lebih dari itu. Tapi memang penggunaan PPI tidak dianjurkan lebih lama dari 2 bulan. Kalau misalnya sudah membaik dalam 2 bulan ya, setelah itu penggunaannya on demand saja. Kalau misalnya ada keluhan saja, karena ya tetap bisa ada resiko efek samping penggunaan PPI berkepanjangan ya, seperti bisa bikin jadi lebih gampang kena infeksi paru ya, karena asam lambungnya ditekan terus, jadi kuman gampang masuk karena asam lambung itu kan pertahanan tubuh juga. Kemudian resiko yang berikutnya adalah bisa bikin pengeroposan tulang gitu ya, kalau pasien-pasien usia lanjut terlalu lama gitu ya untuk minum PPI, bisa merangsang pembentukan polip. Polip tuh jerawat ya, jerawat di lambung, nanti malah jadi tambah sakit lambung kalau misalnya ada polip gitu ya. Sama yang terakhir ya, kalau misalnya makin berkepanjangan banget, ada penelitian bisa memberatkan fungsi ginjal. Makanya kalau diminum dalam pengawasan dokter dalam jangka waktu tertentu safe aja ya, tapi kalau sampai penggunaan berkepanjangan itu harus hati-hati ya, dan jangan sendiri-sendiri aja gitu ya. Terus yang ngatasin lainnya ya tentu manajemen stres ya, pola makan diatur benar. Kalau misalnya ada komorbid, penyakit penyerta yang ada kaitannya dengan lambung ya, misalnya pasien penyakit ginjal kronik yang udah stadiumnya cukup tinggi, stadium 4, stadium 5, itu kan biasanya lambungnya ada pengaruh toksin uremik juga, atau pasien diabetes yang tidak terkontrol, dia ada gastropati namanya, sehingga sering keluhan lambung juga, itu juga harus diatasi ya. Jadi macam-macam modalitas. Makanya kalau misalnya memang udah bolak-balik ke dokter, cari yang konsultasinya enak, yang Bapak Ibu sekalian merasa diperiksanya cukup teliti gitu ya, karena ini nggak gampang ya. GERD itu bukan sekedar sakit mah aja, ini kompleks, sampai kadang-kadang urusan psikis mental itu juga harus diurusin ya. Ada pasien ternyata dia karena nggak pernah ada teman curhat gitu ya, ketika dia bisa curhat sama saya gitu ya, ketika konsultasi dia langsung merasa ya enakan nih dok gitu ya, karena selama ini nggak ada yang mau ngedengerin saya, jadi cuma karena masalah stresnya aja ya. Jadi sangat kompleks sekali ya. Jadi carilah dokter yang Anda nyaman ya. Kalau GERD itu mesti cari dokter nyaman dulu ya, pinter belakangan nomor 2 ya, kalau bisa nyaman dan pinter. Oke, lanjut dulu. Obat lambung Inpepsa itu isinya sukralfat. Jadi sukralfat itu adalah sitoprotektor, dan sebenarnya kalau untuk GERD atau sakit lambung biasa nggak masuk ke panduan sih ya. Jadi sitoprotektor itu biasanya masuk ke penanganan kalau dia ada luka ya. Jadi tukak tuh apa, sariawan. Jadi misalnya ada riwayat muntah atau buang air besarnya berdarah, atau memang sudah pernah di endoskopi dilihat radangnya parah sampai ada luka-luka yang ada berdarah sedikit, karena dia sitoprotektor, dia sifatnya melindungi sel-sel. Jadi sel-sel lambung yang cedera itu dia lapisin, dia lindungin supaya gampang penyembuhan. Tapi kalau misalnya sakit mah biasa atau GERD biasa, sebenarnya nggak masuk ke panduan. Tapi sekali lagi ya, makanya ini mah ini kadang-kadang ada faktor sugesti juga sih ya. Ada beberapa pasien
dikasih sukralfat, enakan dok, kalau saya nggak minum itu jadi nggak enak. Ya kalau misalnya kayak gitu ya sometimes individual sekali ya. Yang penting minumnya jangan kayak minum air putih gitu ya, sakit gitu ya, harus tetap dengan panduan dan pengawasan dokter ya, karena tetap bisa efek samping juga ya. Pola makan mempengaruhi banget ya, jelas, terutama ini ya, orang mikirnya selama ini pedes ya, pedes iya, asam iya, termasuk buah-buahan ya. Ini zaman pandemi nih, hati-hati overdosis vitamin C ya. Saya udah berapa kali tuh kedapatan pasien GERD-nya kumat, asam lambungnya kumat, karena itu dapat selebaran sebaran WA ya, cegah COVID, minum vitamin C 1000 mg tiap hari. Waduh, udah berapa pasien tuh jadi korban tuh, cuman gara-gara kayak begituan doang ya. Dia punya masalah lambung tapi ketakutan kena COVID, dia konsumsi terus deh vitamin C 1000 mg tiap hari, kena lambungnya nggak sembuh-sembuh ya. Saya tanya-tanya, ternyata dia udah gitu, begitu di stop kasih PPI enakan gitu ya. Terus banyak lemak ya, pola makan, jadi jangan cuma yang pedas sama asam doang, yang banyak lemak, apalagi kalau dia sampai GERD ya, karena lemak itu akan menghambat pengosongan lambung. Jadi lambung kita kalau masuk makanan, dia dalam 3 jam itu mestinya udah turun makanannya. Kalau masuk lemak, lemak itu memperlama, jadi stagnan ya. Ketika jam makan berikutnya masih ada sisa kan yang sebelumnya, nah jadi reflux balik. Nah, makanya itu sangat penting jangan terlalu banyak lemak gitu ya kalau pasien GERD, itu mempengaruhi loh ya. Jadi yang selama ini cuma ngindarin asam, pedas gitu ya, tapi konsumsi lemaknya belum dikurangin dan GERD-nya masih kamu coba deh kurangin lemaknya deh. Perbedaan sukralfat sama omeprazol, ya itu tadi ya, kalau PPI golongan prazol itu dia secara langsung menghambat pengeluaran asam lambung yang baru dari sel-sel parietal di lambung ya. Kalau sukralfat dia membantu penyembuhan sel yang udah rusak karena asam lambung yang terlalu tinggi. Jadi beda ya, memang beda golongan. Tapi bisa diberikan bersama-sama, apalagi kalau misalnya pasiennya ada riwayat perdarahan di lambung ya. Kalau sedang hamil gimana ya dok kalau asam lambung? Nah, jadi kalau sedang hamil ya tergantung keluhannya sih. Tapi tetap aja sih ya pilihannya, kalau hamil tuh yang aman ya golongan ranitidin boleh gitu ya. Golongan prazol ada yang boleh, ada yang enggak. Omeprazol setahu saya itu kategorinya C, alias sebaiknya jangan pakai omeprazol. Tapi kalau lansoprazol kayaknya masih boleh gitu ya, itu kategorinya B gitu ya. Tapi yang lebih aman sih ya ranitidin kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya memang perih banget dan usia kehamilannya sebenarnya sudah di atas 3 bulan pertama, itu kan sebenarnya udah relatif lebih aman ya buat ngasih obat, karena pembentukan organ-organ janin tuh sudah lebih bagus. Jadinya biasanya mau kasih PPI udah lebih tenang gitu ya. Obat anti mual sih rata-rata aman ya, domperidon gitu, itu silakan aja dikombinasi ya. Sama itu tadi pola makan ya, dietnya diatur lagi ya. Saya kena GERD tapi makan aman. Wah enak dong, mantap pak. Lanjutkan ya. Bila stres baru GERD menggelora, banyak ya, apalagi semenjak pandemi ini nih, makin banyak yang tadinya GERD-nya nggak segitu sering kambuhnya, tapi karena stres pandemi ya, bahkan ada yang katanya kehilangan pekerjaan gitu, terus jadi sakit mah terus-terusan, itu banyak tuh. Saya GERD lidah rasanya terbakar. Ya kalau refluksnya sampai ke atas ya bisa bikin mulutnya itu rasanya panas, pahit, asem gitu ya. Pasien tuh banyak macam-macam tuh, beda-beda ya istilah-istilahnya. Terus banyak yang sampai batuk juga. Nah hati-hati tuh ya, batuk-batuk ya, atau sering kayak flu-flu ya. Jadi radang tenggorokan ya, orang mikirnya ini THT, tapi ternyata asam lambung ternyata pencetusnya ya. Banyak juga tuh yang kayak begitu. Bahkan ada yang bau mulut. Atau kalau misalnya orang sering perut gak enak, terus mulutnya baunya nggak sedap terus, nah itu pengaruh asam lambung juga ya. Jadi memang bisa merembet kemana-mana nih asam lambung ya. Itu nggak akan bermasalah dok kalau terus-terusan minum obat lambung. Ya bermasalah kalau misalnya tidak sesuai indikasi ya. Makanya kalau misalnya berkepanjangan ya, seperti pada penyakit apapun deh ya, kalau sakit berlanjut hubungi dokter kan, bukan terus minum itu gitu ya. Intinya harus diawasin deh, harus diawasin ya. Kalau misalnya memang dibutuhkan terapi jangka panjang, itu harus pengawasan ketat ya, fungsi ginjal segala macam. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda gangguan atau gimana ya harus di stop atau diganti. Makanya itu perlunya tetap kontrol ke dokter ya. Kalau lagi panik bawaannya mau BAB terus ya, karena kalau misalnya iritasi lambung nanti akan mencetuskan refleks gastrokolik namanya ya. Jadi makanan atau asam lambungnya meningkat, ada refleks sehingga peristaltik bawahnya meningkat, jadi kayak pengen BAB tuh ya. Makanya kalau misalnya orang yang lambungnya lagi kumat tuh sering kan tiba-tiba diare sampai 5 kali gitu, enggak sih ya, tapi kadang-kadang BAB-nya jadi 2 kali 3 kali sehari dan agak cair ya, itu wajar tuh ya. Nah itu seperti itu memang. Saya GERD cuman sampai menutupi saluran hidung tenggorokan, betul ya. Makanya kalau misalnya orang suka gangguan THT ya, telinga hidung tenggorokan berulang-ulang, udah dicari organnya bagus tuh, hidungnya oke, sinusnya oke, telinga nggak ada infeksi atau apa ya, nggak ada masalah amandel misalnya, coba eksplor ke asam lambung ya. Jangan-jangan ada reflux yang terus-menerus gitu ya, itu mesti diobatin lambungnya.
Dok, kenapa kalau asam lambung naik suka deg-degan pas habis makan? Ya iya, ini ya itu yang namanya heartburn ya. Nah, ketika rasa heartburn, rasa panas di dada itu kan nggak nyaman. Buat sebagian orang yang punya bakat cemas gitu ya, bakat panik itu bisa sampai saraf simpatisnya teraktivasi. Jadi jantung berdetak kencang gitu, jadi kayak deg-degan, bahkan ada yang sampai keringet dingin, terus gemeteran gitu loh ya. Tapi kalau misalnya minum obat lambung agak enakan, keluhan tersebutnya hilang gitu ya. Nah, itu ya itu lebih dari lambung, bukan karena masalah jantung ya. Dok, cara mengatasi asam lambung sampai batuk keluar riak rasanya asin. Waduh, ya ini mengganggu sekali pasti ya. Ya itu ya tadi ya, ubah pola diet gitu ya. Kemudian fokus ya dietnya ya, jangan pedas, jangan asam gitu ya. Terus hati-hati vitamin C. Jangan kopi, kopi juga ya untuk asam lambung naik atau GERD ya. Sama itu tadi kombinasi obat-obatan, cukup istirahat, kurangi stres bisa mungkin. Utamanya itu sih ya. Dok, obat buat lambung banyak ya. Tergantung keluhannya lebih ke arah mana dulu nih ya, dispepsia biasa atau sudah sampai reflux. Kalau dispepsia biasa sih ya macam-macam sih ya, mulai dari yang obat bebas kayak golongan Proma, Milanta gitu, antacid ya yang dikunyah-kunyah itu boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya udah sampai GERD itu harus PPI ya, yang prazol belakangnya. Saya pernah sleep apnea gara-gara GERD kambuh. Ini bisa berhubungan bisa enggak gitu ya. Pasien-pasien yang sleep apnea ini biasanya pencetus utama itu karena gemuk biasanya ya. Karena gemuk, meskipun ya ada juga sih sleep apnea yang enggak gemuk-gemuk banget, tapi biasanya ditemukan sama yang gemuk. Nah, pasien yang obesitas ya itu memang resiko terkena asam lambung naik alias GERD itu meningkat. Nah, ini makanya nambah satu lagi senjata kalau misalnya mengobatin GERD ya. Kalau yang tadinya gemuk banget, turunin berat badan. Itu bisa memperbaiki GERD-nya juga ya. Dan termasuk sleep apnea-nya. Kenapa stres bisa membuat asam lambung naik, Dok? Waduh, itu penjelasannya sangat ribet dan teoritis sekali. Intinya melibatkan neurotransmitter otak ya, neurohumoral, respon saraf simpatis, otonom, parasimpatis. Buntut-buntutnya endingnya asam lambungnya tambah banyak. Intinya gitu. Dok, pola makan asam lambung bagusnya jam berapa saja? Jadi ya balik ke tadi ya, prinsip pengosongan lambung itu kan 3 jam gitu ya, dan pasien dengan gangguan asam lambung itu kan sangat sensitif sekali. Begitu dia kosong tapi asam lambungnya masih diproduksi terus, mulai perih tuh, mulai nggak nyaman ya. Jadi dianjurkan memang makan pagi, terus nanti ada snack ya sekitar jam setengah 10 gitu ya, terus nanti makan siang, terus snack sore, makan malam. Nah, kalau misalnya dia GERD ya, yang sering asam lambungnya naik malam-malam, habis makan malam jangan nyenek lagi tuh sebelum tidur ya, biarin aja kosong, tapi minum di backing sama obat lambung. Nah, itu biasanya. Jadi pola makan memang small frequent feeding, kecuali kalau puasa ya. Tapi puasa ya itu ya, ternyata banyak faktor yang justru meringankan keluhan GERD. Jadi nggak ada masalah puasa Ramadan, dicoba aja ya. Dok, apabila saat tidur malam terus muntah, apakah itu sakit lambung? Bisa saja ya, periksain dulu aja gitu ya. Sakitnya lambung, sakitnya sampai belikat. Nah, ini kalau misalnya nyeri ulu hati atau nyeri perut atas ya, apalagi agak sedikit ke kanan terus tembus sampai ke belakang, USG deh ya. Jangan cuman minumin obat lambung, apalagi kalau misalnya minumin obat lambung udah dilakukan tapi masih sakit-sakit gitu ya, coba USG ya. Beberapa kali saya ketemu pasien awalnya menyangka lambung-lambung, nggak taunya dia ada radang di kantong empedu, alias ada batu empedunya tuh ya. Jadi dia nggak tahu selama ini dia punya batu empedu ya. Sakitnya itu kadang kalau kolik, kita bilangnya kolik ya, nyeri yang hebat tiba-tiba di perut itu bisa tembus sampai ke belakang, ke belikat gitu ya, ke pundak gitu ya. Nah, itu awalnya dari tengah sini nih, atau misalnya dari sedikit agak ke kanan. Kalau misalnya memang ada nyeri menjalar seperti itu yang ke belakang, USG ya, dipastiin ada masalah empedu apa enggak. Asam lambung itu sakit banget ulu hati, Dok? Ya betul, sangat tidak nyaman, saya pun punya ya, tapi ya harus dikontrol dengan baik. GERD sampai kecemasan, betul ya. Makanya kalau misalnya memang mengganggu dua-duanya, ya kalau perlu konsultasi bareng gitu ya, spesialis penyakit dalam sama psikiater, lakukan deh, lakukan. Jangan mau kelamaan sakit lambung ya, makin tambah stresnya makin memicu asam lambung, lingkaran setan nggak putus-putus. Dok, saya kalau tiap malam batuk-batuk, apa itu efek karena asam lambung? Bisa ya. GERD memang terkenal sering bikin keluhan malam hari. Nah, makanya kalau misalnya kayak begini, coba deh ya, jarak antara makan malam sama tidur malamnya ya itu 3 jam, jangan rebahan ya. Kalau perlu tidurnya agak dinaikin sedikit tuh ya, dibikin setengah duduk. Kalau misalnya keluhan batuk-batuknya berkurang atau malah hilang, mungkin asam lambung. Apakah mood mempengaruhi asam lambung? Yes, sangat. Ibu saya ada asam lambung. Semua orang punya asam lambung, cuman sampai menimbulkan penyakit nggak? Asam lambung kan dibutuhkan ya, dia kan barrier itu, pertahanan untuk kuman-kuman yang di itu. Jadi sebenarnya asam lambung tuh perlu, tapi kalau misalnya berlebihan apalagi sampai menimbulkan iritasi jadi penyakit. Dok, saya habis minum kopi kenapa gemetar ya?
Jadi jangan minum kopi. Kopi itu efek ke tiap orang beda-beda ya. Kopi itu kan kandungan utamanya kafein. Nah, kafein itu selain dia asam ya, makanya yang asam lambung bisa bikin nggak enak kalau minum kopi. Nomor dua, dia juga efeknya stimulan. Jadi kalau pasien yang saraf simpatisnya sangat mudah terangsang oleh stimulan, dia jadi berdebar-debar, gemetar gitu ya. Ya itu berarti Anda terlalu sensitif sama kopi. Sebaiknya dihindari lah. Nggak usah minum kopi kalau kayak gitu ya. Termasuk istri saya kayak begitu. Ya, kayak dia nggak berani minum kopi sampai sekarang. Dok, suami saya asam lambung kalau minum Nexium gimana ya? Nexium itu esomeprazole, ya prazol, PPI, ya boleh kok. Itu salah satu obat pilihan dan termasuk yang bagus, ya. Halo from Manado. Halo, ya, wah jauh sekali dari Manado ya. Saya belum pernah ke sana tuh, pengen sih. Dok, obat untuk asam lambung pas lagi kambuh apa dok yang bisa dibeli di apotik aja? Kalau yang bisa dibeli di apotik mah banyak, semua golongan obat lambung bisa. Nah, tapi yang termasuk obat bebas biasanya golongan antasid ya. Proma, Milanta ya, terus Polisilen yang kayak gitu-gitu ya. Ya mereknya ada banyak sih yang saya hafal kayak gitu-gitu aja ya. Dok, kalau saya kenapa ya nggak kuat makan mie? Beberapa pasien makan mie asam lambungnya kambuh ya, atau mahnya nggak nyaman ya. Ya karena mie itu kan juga dia turunnya rada lama. Ya sebaiknya sih kalau misalnya lagi akut atau lagi kambuh-kambuh jangan makan mie. Ya termasuk roti juga, kalau rotinya bukan roti gandum ya, bisa bikin eksaserbasi ya, bikin bikin asam lambungnya tambah naik. Jadi kalau mau roti juga roti gandum biasanya saran saya ya. Dok, GERD ada hubungan dengan sariawan? Bisa, kalau misalnya GERD-nya sampai reflux, sampai bikin sering iritasi di mulut gitu ya, apalagi sampai ada apa, atau juga kebersihan mulutnya kurang bagus, misalnya ada karang gigi, udah lama nggak bersihin, itu bisa banget menimbulkan sariawan. Ada satu pasien saya seperti itu. Iya bener dok, saya GERD dan anxiety, ketakutan khawatir akan meninggal saat tidur. Banyak pak, banyak ya. Saya bisa ngerti banget ini kekhawatirannya bapak. Banyak juga yang mengalami karena memang nggak nyaman sekali. Apalagi kalau misalnya sampai kecemasan muncul ya, itu seperti kena teror gitu. Ya bener, kalau serangan panik itu kan sampai merasa aduh kayak mau meninggal gitu. Ada pasien saya yang ngomong seperti itu, bahkan ada yang sampai sesak napas kayak kecekek gitu, sampai keringat di basah, jantung gemetar gitu. Tapi kalau ke UGD, banyak tuh ke UGD tengah malam diperiksa jantung normal semua, lab oke semua ya. Jadi ini harus diatasi ya serangan paniknya ya. Perlu obat untuk kecemasannya, jangan cuma terapi GERD-nya saja ya. Dan bapak harus yakin ya bahwa GERD tidak menimbulkan meninggal. Nah ini kan sempat ada isu ya. Saya bahkan sempat bikin video YouTube-nya tuh ya. Boleh silakan browsing playlist lambung ya di YouTube RS Waras. GERD sama yang isu bisa bikin meninggal. Jadi sakit lambung kalau ditanya bisa nggak sih dok bikin meninggal? Ya kalau bisa mah bisa-bisa aja. Tapi nggak ada yang spontan, nggak ada yang instan gitu loh ya. Jadi kalau misalnya sakit lambung mau bikin orang sampai parah, dia harus menimbulkan luka ya. Biasanya sampai ulkus ya atau erosi yang super hebat. Dan itu nanti ada perdarahan dulu, dan itu kan proses ya, tidak langsung sakit blek gitu mendadak, enggak. Jadi kalau yang mendadak terus rasanya di dada tengah atau di ulu hati, itu biasanya jantung ya. Jadi itu beda banget gitu. Kalau misalnya lambung mau parah, entah memang dia punya kanker lambung, tapi itu pasti juga gejalanya butuh proses ya, biasa bulanan sampai tahunan, badan tambah kurus dulu, atau dia luka parah ya, luka ada yang erosi perdarahan, HB-nya ngedrop baru akhirnya meninggal, atau misalnya sampai perforasi. Nah kalau perforasi itu lambungnya bolong, sehingga cairan lambung bikin radang di seluruh perut. Nah itu juga kegawatan ya, tapi juga tidak meninggal mendadak ya. Pasiennya pasti sering sakit perut hebat dulu gitu ya, masih sempat ke UGD dulu gitu loh ya. Jadi nggak ada tuh sakit lambung terus meninggal mendadak, nggak ada. Yang kayak gitu jantung ya. Jadi tenang aja ya pak ya. Kalau memang murni hanya ada sakit lambung, ada sakit yang lain, mestinya tidak akan kejadian meninggal saat tidur ya, kecuali tiba-tiba punya masalah jantung. Dok, kemarin ibu saya perutnya tiba-tiba begah, nggak bisa buang angin, sendawa terus ada. Nah ini yang disebut gastropati diabetes. Nah ini makanya tadi yang saya bilang, kalau misalnya gimana tata laksana GERD, pola makan, obat, atasi stres, plus komorbid ya. Ada beberapa komorbid bisa bikin gangguan di persarafan lambung. Salah satunya ini diabetes. Jadi kalau diabetes tidak terkontrol riwayatnya ya, itu bisa bikin neuropati otonom. Jadinya pengosongan lambungnya lama. Nah, otomatis gejalanya itu tuh begah-begah, perutnya rasanya penuh, gampang sendawa-sendawa. Nah, ini biasanya nanti selain gulanya harus dibikin normal secepatnya ya, kemudian diatur pola makannya juga, sama biasanya dikasih golongan prokinetik namanya. Jadi yang untuk mempercepat pengosongan lambung ya, tapi itu bukan obat bebas ya, nggak boleh dibeli ini. Jadi harus dengan pemeriksaan dokter dulu. Yakin nih gastropati baru dikasih. Dok, kalau di endoskopi nggak dibius? Wah, pertanyaan menarik nih, endoskopi. Jadi endoskopi itu pemeriksaan teropong ya, teropong. Jadi alatnya nih segede jari saya ini, ujungnya ada kameranya, ya. Itu masuk lewat mulut.
Jadi endoskopi itu ada dua macam, ada yang lewat mulut, ya namanya gastroskopi karena utamanya pengen melihat lambung dan sekitarnya ya, esofagus dan juga usus 12 jari. Satu lagi yang dari bawah itu kolonoskopi, biasanya untuk melihat usus besar sampai anus ya, termasuk ambeien yang di dalam itu dilihatnya pakai itu. Endoskopi yang dari atas, yang gastroskopi yang biasanya orang sakit lambung yang ada riwayat perdarahan mungkin, atau yang curiga ada kemungkinan kanker, misalnya berat badan tambah turun drastis, atau dia pernah muntah darah gitu ya. Nah itu dibius, nggak mungkin nggak dibius ya, cuman biusnya memang biasanya lokal gitu ya. Pada beberapa pasien yang bisa kooperatif ya, yang bisa diajak kerjasama dengan baik, bisa diedukasi, itu dibius lokal dulu ya, dibius lokal dulu. Kemudian nanti tindakan paling kan kalau misalnya pasiennya bisa tenang itu sekitar 10-15 menit udah selesai, ya udah bisa langsung pulang ya, dibius kok. Tapi kalau mau bius total supaya lebih nyaman ya, supaya nggak takut ya, itu juga boleh. Tapi biasanya kalau dibius total malah jadi perlu dirawat ya gitu ya. Kalau mau langsung periksaan cepat langsung pulang sih bius lokal aja. Dok, kenapa saya habis minum kopi kenapa langsung badan terasa bergetar, apakah termasuk GERD? Bisa iya bisa enggak ya, tapi yang pasti Anda sensitif sama kopi, stop kopinya ya. Asam lambung sampai kecemasan, sendawa terus, ya betul, tadi sudah saya bahas. Nanti ini rekamannya akan saya save ya, akan saya publish di YouTube ya. Nanti silakan di tengok ulang aja. Kalau yang pertanyaan mirip-mirip udah saya jawab, saya nggak ulang lagi biar kita memanfaatkan waktu dengan baik ya. Dok, setiap habis minum jeruk nipis kenapa BAB berdarah? Wah ya, kalau misalnya BAB berdarah ini dan apalagi sudah berulang ya, indikasi untuk pemeriksaan itu tadi endoskopi ya, entah dari atas atau dari bawah. Kalau misalnya BAB-nya darahnya merah seger, itu indikasi yang pemeriksaan dari bawah ya, karena kalau darah merah seger itu biasanya asal perdarahannya entah dari usus tengah atau usus bawah, usus besar gitu ya. Tapi kalau misalnya berdarahnya hitam, itu perdarahannya adalah dari saluran cerna atas, entah mulai dari belakang mulut atau kerongkongan, esofagus, lambung sampai usus 12 jari. Nah, kenapa sih darahnya kok hitam gitu ya? Jadi asam lambung kalau bereaksi dengan hemoglobin ya, sel darah merah, dia ada reaksi oksidasi sehingga warnanya berubah menjadi hitam. Jadi kalau misalnya BAB-nya hitam, baunya nggak enak, itu perdarahan dari saluran cerna bagian atas ya. PPI yang bagus untuk orang tua yang ada riwayat gula apa dok? Semua bagus ya. Cocok-cocokan sih sebenarnya ya. Jadi dicoba aja. Ya, intinya PPI. Silakan aja ya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore dok. Kalau asam kumat kok di ulu hati sesak? Ya, ya memang karena lokasi lambung di situ ya, di perut kiri atas sampai di ulu hati. Jadi memang kalau misalnya mau nggak nyaman di situ, bahkan kalau misalnya asam lambungnya naik, reflux itu bisa bikin heartburn ya. Pantoprazol sama, prazol kan PPI itu generasi 2 ya. Jadi generasi pertama omeprazol yang paling jadul, generasi 2 lansoprazol, pantoprazol, generasi 3 yang paling baru ada rabeprazol sama esomeprazol ya. Ini sama pertanyaannya, kategori pedas yang benar bagaimana ya dok? Benar-benar tidak boleh sama sekali. Kalau lagi sakit, lagi akut, stop ya. Gak ada tuh nawar-nawar kalau mau cepet hilang ya. Beneran deh stop dulu ya kalau misalnya lagi sakitnya akut banget ya. Nanti setelah pengobatan selesai, biasanya sih kalau misalnya lancar-lancar aja biasanya paling lama 2 minggu udah beres ya. Nanti kalau mau coba boleh coba, tapi dikit-dikit ya, dikit-dikit cobanya, jangan langsung banyak gitu ya. Nanti kalau misalnya memang coba sedikit aja tetap kambuh lagi ya, berarti memang itu udah isyarat dari perut Anda ya. Tolong dong, saya jangan disiksa sama pedes jadi ya diturutin aja perutnya ya, sesuai batas toleransi ya. Dok, solusinya biar puasa di jam 3-an nggak berasa sakit di ulu hati. Apa ya dok? Ya ini kalau misalnya memang masih sakit, ya sambil berpuasa konsumsi obat. Kalau misalnya memang masih akut, boleh 2 kali sehari minum golongan PPI-nya gitu ya. Pas sahur sama pas awal buka puasa ya. Sama ya itu tadi pas buka puasanya, coba deh dilihat deh jenis makanannya. Seringkali itu masih berlebihan jumlah lemak-lemaknya. Makanya ketika tidur ya, GERD dia. Sehingga di subuh-subuh atau tengah malam tuh sakit nggak enak ya. Coba dievaluasi lagi dulu makannya sama optimalisasi obatnya ya, ke dokter aja ya kalau misalnya ragu-ragu. Apa hubungannya mah sama asam lambung? Mirip ya, mah itu istilah awam aja ya. Mah itu kan bahasa Belanda untuk kondisi lambung gitu ya. Kalau minum omeprazol aman nggak dok dikonsumsi kalau obat kalau mah kambuh? Kalau untuk jangka pendek aman ya, tapi kalau terus-terusan apalagi nggak dicari tahu yang benar ini asam lambung saja atau ada yang lain ya, janganlah ya. Kalau misalnya sakitnya berlanjut jangan terus-terusan dikonsumsi ya, diperiksa dulu yang benar. Kalau perlu USG, kalau perlu endoskopi gitu ya. Lambungku di endoskopi hasilnya gerak lambung lambat, makanan nggak segera tercerna normal, perlih kalau nggak omeprazol. Oh jadi ini mungkin ada gastropati ya, berarti ya PPI bisa ya.
manajemen pola makan sih ya. Kalau begini ya, berarti harus makanannya yang seratnya cukup gitu ya, jangan sampai kurang serat, sama konsumsi lemak-lemak ya, supaya bisa cepat turun makanannya ya. Izin bertanya dok, saya susah lapar. Wah, ini idaman semua orang nih, susah lapar. Saya aja lapar mulu. Saya kurang ngerti nih maksudnya susah lapar tuh gimana ya. Disimpan dulu ya pertanyaannya ya. Lanjut dulu. Kakak saya sakit mah, tapi dia kekeh mau diet tanpa tanpa makan berat. Ya memang nggak harus makan berat, jadi makan tuh yang cukup gitu ya, nggak boleh kekenyangan, karena kalau kekenyangan ya dia sebah nanti, begah gitu ya. Ini maksudnya makan berat itu gimana? Maksudnya makan makan barbel gitu? Bercanda ya, bercanda. Ini sesak napas harus tarik napas dalam, banyak banyak macam penyebabnya ya. Ke dokter aja dulu ya biar diperiksa ya. Pariet itu rabeprazol, lansoprazol apakah sama khasiatnya? Mekanisme kerjanya sama, PPI, cuman pariet tuh golongan yang lebih baru, kerjanya lebih cepat biasanya ya, dengan efektivitas meningkatkan pH lambung lebih baik dibanding lansoprazol. Tapi cara kerjanya sama-sama aja ya. Yang pasti harganya beda jauh. Pariet mahal banget. Obat perut, begah, keras, napas terengah-engah, malam tidak bisa tidur, obatnya apa yang cocok ya dok? Diperiksa dulu ya. Sebenarnya nih keras itu ya apakah Devans gitu ya. Kalau misalnya Devans alias ototnya sampai menegang, menahan nyeri di dalam perutnya, itu harus diperiksa. Ini ada sesuatu yang serius nggak gitu ya. Ya kalau misalnya mengganggu sekali diperiksa deh. Kalau perlu di USG dulu ya. Atau kalau misalnya memang ternyata ketemu sesuatu yang mencurigakan, perlu pemeriksaan lebih lanjut, kalau perlu sampai CT scan ya. Dipastiin dulu ya. Saya nggak bisa rekomendasi obat kalau misalnya keluhannya cukup banyak banget kayak gitu ya. Lanjut dulu, ini beberapa ada yang udah saya jawab tadi. Dok, saya ada GERD plus diabetes. Kenapa ya setiap habis buka badan selalu gemeter? Itu kenapa ya? Saran saya cek dulu deh gulanya ya. Tepat sebelum berbuka tuh dicek dulu gulanya ya. Terlalu tinggi nggak mungkin gulanya, atau malah kerendahan gitu ya. Terus obat-obat gulanya itu harus ada penyesuaian. Kalau misalnya kondisi bulan puasa, saya nggak tahu obat Anda untuk gula sebelum bulan puasa dapatnya apa, tapi kalau misalnya dapat insulin atau apa itu harus disesuaikan, karena kalau misalnya kan beberapa obat gula itu diminum sebelum makan, jadi beberapa pasien tuh begitu waktunya buka minum obat dulu atau suntik insulin dulu terus makan. Nah itu kalau dosisnya ketinggian terus buka makannya sedikit, gulanya ngedrop tuh, bisa gemeter ya, jadi periksa dulu deh gulanya, dipastiin deh. Emang bener ya yang punya penyakit mah nggak bisa punya anak? Nggak ada hubungan. Bisa lah yang nggak ada ngaruhnya ke kesuburan. Oke, kayaknya pertanyaan yang lain sih semuanya mirip-mirip ya. Dok, saya hamil muda tapi riwayat asam lambung, muntah, mual. Nah, kalau hamil itu kan ada pengaruh hormon kehamilan ya. Jadi hormon kehamilan itu progesteron kan tinggi itu ya, estrogen tinggi pas awal-awal. Itu mempengaruhi pengosongan lambung. Memang makanya sering tuh di awal kehamilan kan sampai ada istilahnya morning sickness ya, mual, muntah segala macam. Bahkan ada yang sampai hiperemesis gravidarum namanya. Jadi muntah-muntah hebat, nggak bisa masuk makanan. Kalau misalnya sampai kondisi seperti itu dirawat ya. Dirawat itu harus distabilkan dulu, nutrisinya diganti dulu karena resiko dehidrasi nanti bahaya ke janinnya gitu ya. Kalau misalnya terus-terusan mual muntah nggak bisa masuk makan, rawat deh, rawat ya. Mudah-mudahan nggak lama dirawatnya. Saya udah EKG, Eko, ronsen hasilnya bagus tapi merasa sesak napas dan deg-degan. Paling sering itu berhubungan dengan kecemasan biasanya ya, kalau yang lain semua normal. Kecemasan sering karena lambung. Wah, sudah setengah 6 nih. Aduh, sorry banget. Saya tahu ini masih banyak pertanyaan, tapi seputar GERD, asam lambung, saya rasa udah sebagian besar saya jawab ya, yang penting-penting ya. Nanti ini sebenarnya banyak pertanyaan yang mirip-mirip sih, yang saya lihat ya, mungkin baru join atau gimana. Ini nanti saya akan save. Mudah-mudahan TikToknya nggak ngehang ya, nggak ada, jadi saya bisa download. Nanti saya usahakan dalam 2 sampai 3 hari ke depan saya upload di YouTube ya. Silakan dilihat tayangan ulangnya, termasuk artis-artis ya, saran-saran untuk pengobatan ya, untuk pemeriksaan itu semua sudah saya singgung, termasuk mekanisme kenapa sih bisa asam lambung, semua sudah saya bahas ya. Selamat menunggu berbuka puasa sebentar lagi ya. Mudah-mudahan yang sakit lambung aman-aman aja selama bulan puasa ini. Kalau yang belum sembuh-sembuh asam lambungnya ya, cari dokter yang Anda nyaman. Kalau perlu ke konsultan gastro. Kalau misalnya ada tanda bahaya, entah itu misalnya perdarahan saluran cerna ya, muntah atau buang air besar berdarah, penurunan berat badan yang
tidak jelas gitu ya, apalagi tidak bisa makan ya, susah menelan, muntah-muntah terus misalnya, ya itu kan semua gejala bahaya. Itu harus diendoskopi kalau gitu, dipastiin apakah ada sesuatu yang serius di saluran cernanya atau enggak gitu ya. Oke, saya Dokter Aldo undur diri dulu karena saya ada keperluan ya, ini juga udah agak telat sedikit ya. Terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi ya. Selamat menyambut buka puasa hari kedua, semoga puasanya lancar-lancar aja dan sakit mahnya jangan kambuh ya. Mudah-mudahan pada sembuh sakit mahnya di bulan puasa ini. Salam sehat, salam waras, bye bye.